Kembali lagi di Sabila Sahur Sambil Bebenah. Wah, kita udah balik lagi bareng sama Indah, Putri dan juga Kak Mei di sini. Tentunya masih dengan pembahasan seputar tadi ya kesehatan fisik, kesehatan mental ya, Putri. Bener banget. Dan sekarang kita akan membahas yang lagi viral-viral. Oke. Apa nih yang viral sekarang? Karena dia tahu banget Kak Mei tentang hal-hal yang viral. Update banget. Nah, kalau sekarang kan kayak lagi viral nih, kayak sebelum Ramadan ada istilah yang namanya closingan. Nah, kalau closingan dalam perusahaan kan mungkin closingan ini ya buku-buku besar disatuin, closingan keuangan atau segala macam. Tapi yang di tren ini itu closingannya kurang baik nih. Jadi ada istilah yang namanya kayak kita berbuat maksiat dulu sebelum Ramadan, seolah-olah pas Ramadan itu dosanya itu dihapuskan. Wah, ini bahaya sih kalau itu diikutin oleh banyak orang. Banyak sekali tuh di sosial media yang kayak ajakan, yuk closingan sebelum Ramadan gitu kan. Tapi ada maksud tersendiri dari closingan itu tuh berbuat maksiat. Nah, aku mau nanya nih tanggapan Kak Mei tentang tren yang closingan itu gimana nih Kak Mei? Waduh, yang jelas tidak setuju banget ya untuk closingan-closingan yang ke arah negatif ya. Mending kita tuh alangkah baiknya berbuat dengan baik, hal-hal baik, hal-hal positif untuk memperbaiki diri kita. Mulai tuh kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah atau sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya untuk mempersiapkan bekal kita di bulan suci Ramadan, puasa sunnah gitu misalnya contohnya. Atau kalau mau kumpul-kumpul bersama teman-teman, bolehlah makan bersama aja, cukup dengan bersilaturahmi ya, bertemu dengan teman, keluarga, kerabat gitu. Melakukan hal-hal yang baik lah, lebih baik seperti itu. Oke, aku juga setuju sih, karena kan kayak ajakan yang closingan itu kan kayak maksiat gitu ya. Daripada maksiat ya mending kita beribadah, perbaiki diri dulu, bersih-bersih diri dulu, kayak bersih jiwanya dulu, bersih. Atau enggak kita bisa melakukan yang sebelum Ramadan kayak bersih-bersih rumah. Iya enggak sih? Enggak. Bahasa-bahasa itu ya. Bertaubat lah ya, Iya, bertaubat. banyak berpahala. Benar. Nah, ini aku mau nanya nih Kak Indah, gimana sih kalau kayak orang tuh berpikirnya kita tuh di bulan puasa itu dosanya bakal dihapus, itu gimana ya? Kenapa orang-orang bisa berpikiran seperti itu? Oke. Nah, kalau aku menanggapi tentang closingan Ramadan itu sebenarnya waktunya telat banget kalau bagi mereka. Katanya di Ramadan dia bisa menggugurkan dosanya. Karena kan tahu ya dari bulan Rajab tuh kan kita udah doa ya kepada Allah untuk dipertemukan di bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Dimana Rajab itu kita menanam, Sya'ban itu kita menjaga atau merawat, Ramadan kita memetik. Nah, kalau misalnya di bulan Rajab sama Ramadannya aja kita melakukan maksiat terus, apa yang mau kita petik di bulan Ramadan gitu. Jadi sebenarnya closingan sebelum Ramadan tuh bukan hal yang benar ya. Berarti artinya teman-teman gak mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Justru kalau udah terbiasa berbuat maksiat selama bulan Ramadan, ketika Ramadan melakukan ibadah malah terasa berat. Iya, malah terasa berat. Jadi sia-sia juga ya. Itu yang kita takutkan. Jangan sampai ibadah amalia kita di bulan Ramadan itu terasa wah kita terbebani gitu kan ya. Awal-awalnya kita semangat, di pertengahan kita malah jadi loyo. Di akhir justru makin loyo. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Makanya hindari tren-tren seperti itu. Bener yang tadi disampaikan oleh Kak Mei, Kak Putri sebelum Ramadan, ya udah menjaga diri ya kan. Jangan sampai ikut-ikutan bikin maksiat atau hal-hal lain. Karena kita belum tentu taubatan kita taubatan nasuha. Ya, taubatan yang diterima oleh Allah. Boleh jadi nanti malah dosa kita yang memperberat kita untuk melakukan ibadah. Kan nauzubillah ya, teman-teman, jangan seperti itu. Nah, kalau anggapan dosa dihapuskan ketika bulan Ramadan itu ada benarnya sebenarnya Kak Putri. Karena kan dijanjikan oleh Allah ketika masuk bulan Syawal kita seperti terlahir kembali ya kan. Suci kembali, fitri. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan bulan Ramadan itu ya tadi penuh ketaatan, kemudian ibadahnya juga ya benar-benar ibadahnya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus tadi taubatnya sungguh-sungguh ya, walaupun ada bahasa namanya tobat maksiat gitu ya. Tobat maksiat, tapi usahakan kita udah bertekad nih dalam diri kita bahwa tobat kita nggak akan ya gitu taubat maksiat tadi, tapi benar-benar kita bertaubat dan kedepannya kita jauh lebih baik lagi gitu.
gitu. Berarti emang ada benernya, tapi yang closingan itu salah ya. Salah. Jadi jangan diikutin ya, sahabat Sabila. Nggak ada closingan itu dengan berbuat maksiat, nggak ada. Kita nggak tahu umur kita teman-teman. Iya. Siapa tahu nih kita mau bilang closingan, kita berbuat maksiat, ternyata Besoknya- Allah cabut nyawa kita ketika Iya. bermaksiat. Kan nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Terus ada juga yang bilang nih, ketika kita melakukan maksiat kan kadang ada yang bilang katanya 40 hari ibadahnya itu nggak diterima. Itu bener nggak sih? Oh iya iya, itu sebenarnya ada beberapa hadis ya yang mengatakan seperti itu. Tapi itu kayak kalau kita makan makanan yang haram gitu kan, kayak alkohol atau makanan-makanan yang haram kayak diharamkan, daging-daging iya. yang diharamkan. Ada yang mengatakan seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya di hadis itu ada yang sahih, ada juga yang doif. Cuman untuk mengambil tengah-tengahnya ya itu sebagai pengingat untuk kita agar kita menghindari hal-hal tersebut gitu. Kan kita nggak mau ya ibadah kita selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita nggak tahu diterima atau enggak, itu kan semuanya kuasa Allah Iya, ya. lillahi ta'ala Iya, ya. kita nggak tahu sama sekali gitu. Jadi usahakan hindari melakukan hal-hal yang sekiranya itu bisa menghambat ibadah kita diterima oleh Allah gitu. Oh gitu. Oke, makanya ya Sobat Sabila jangan ngikutin tren yang nggak penting gitu ya. Yang buruk-buruk gitu Iya, ya. Pokoknya ya dihindari. lakuin hal-hal yang positif aja. Oke, Sobat Sabila, kita akan balik lagi dengan segmentasi yang pastinya lebih seru. Jadi tetap bersama kami di Sabila Sahur sambil bebenah. bebenah. Kita masuk ke game. Game.